Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Ririn di channel Mata Hati Korea. Di sini saya mewakili teman-teman dari BMI yang ada pertanyaan. Silahkan. Bagaimana aturan baru dari imigrasi yang akan diterapkan mulai bulan Juli nanti? Saya akan jawab sesuai dengan pertanyaan yang telah dilemparkan tadi ya. Di sini sebelumnya mengapa kan banyak pertanyaan ya sebenarnya, apakah paspornya itu masa tinggalnya itu sesuai dengan paspor gitu ya. Nah, di sini saya akan menjawab kenapa undang-undang tersebut akan dirubah. Yang pertama ya, kenapa maksudnya itu menjejam itu apa alasan yang harus dirubah seperti ini? Karena dulu pada tahun 2020 itu orang asing yang ada di Korea itu kalau dulu walaupun masa tinggalnya masih berlaku, tapi paspornya habis atau kadaluarsa itu tetap bisa tinggal di sini ya. Cuman paspornya aja yang mati gitu. Nah, kasus seperti itu tahun kemarin mencapai 96.130 orang. Itu yang maksud alasan kenapa undang-undang akan diganti. Nah, yang kedua adalah waktunya sudah perpanjang paspor atau ganti paspor itu banyak sekali yang tidak lapor ke imigrasi gitu. Jadi tahun kemarin tahun 2019 itu ada 8.768 kasus. Di situ kuaterio maksudnya dendanya yang di total semuanya waktu tahun tersebut, tahun 2019 itu sekitar sip irok itu maksudnya sekitar 110 juta won gitu. Itu dari denda-denda yang telah mereka bayar karena mereka tidak lapor kalau paspor mereka itu ganti dan tidak lapor ke imigrasi gitu. Jadi teman-teman atau orang asing supaya diperhatikan kalau sudah ganti paspornya harus wajib lapor dalam 15 hari ya. Sebelumnya juga sudah saya bahas di video sebelumnya. Nah, yang ketiga itu mereka sendiri tidak tahu kapan masa tinggal saya itu di sini sampai kapan, itu tidak tahu. Apalagi kalau ke kantor polisi itu kebanyakan mereka itu kalau ada kasus seperti orang asing mereka pasti tanya ke imigrasi, ini sebenarnya masa tinggalnya di sini habis apa masih gitu. Mereka ngeceknya nggak tahu karena tidak sesuai dengan paspor dan ID card tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman yang misalkan ada pertanyaan lagi, 1 tahun 10 bulan itu kontraknya akan habis ya, tetapi paspornya sudah mau habis, mungkin ada yang 1 bulan 2 bulan. Nah, di situ kamu sekalian teman-teman, kalau misalkan paspornya mau habis duluan, kamu mending paling tidak ya perpanjang dulu paspornya sesuai dengan masa tinggal yang akan diterbitkan nanti. Umurnya misalkan 1 tahun 10 bulan harus sesuai dengan paspornya dan sesuai dengan masa tinggalnya yang akan diterbitkan tadi ya. Nah, yang kedua, setelah masa diterbitkan setelah kamu perpanjang paspor, maka silahkan untuk memperpanjang ke Koyong Center atau Nodongbu atau Devnaker ya di sini untuk mendapatkan Koyong Hogaso. Maksudnya Koyong Hogaso itu surat bukti kalau kamu itu surat bukti dipekerjakan, ada nomor induknya ya di situ. Nah, sebenarnya ini yang urus pun juga majikan yang urus. Pekerja tidak wajib untuk ikut gitu. Cuma kalau harus ada sebenarnya surat seperti diwakilkan gitu ya dari. Nah, di situ setelah mendapatkan Koyong Hogaso atau arsip yang lainnya yang dibutuhkan nanti untuk mengajukan visa yang 1 tahun 10 bulan, maka surat-surat atau arsip tersebut dibawa ke imigrasi setempat. Nah, sekaligus dengan nomor atau paspor yang baru tadi ya. Nah, maka dari itu mungkin ada teman-teman yang misalkan paspornya mendekati habis, sebaiknya cepat-cepat untuk mengurus paspornya dan lapor langsung gitu. Dan misalkan ada pertanyaan, untuk lebih jelasnya sekaligus teman yang bersangkutan silahkan telepon ke call centernya di imigrasi dengan nomor telepon
1345 untuk bahasa Indonesia ada. Di situ kamu bisa pencet nomornya 1345. Setelah itu kamu biasanya kalau yang menanyakan itu dibutuhkan ID card-nya harus yang bersangkutan ya, jadi tidak boleh diwakilkan gitu, atau mungkin majikannya juga bisa karena mereka mempunyai surat izin usaha perusahaan. Nah gitu, mungkin ada pertanyaan atau yang sedikit bisa membantu, silahkan komen di bawah video saya. Terima kasih, semoga bisa membantu teman-teman mengenai aturan yang akan dilaksanakan bulan 7 nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.